Kita harus belajar dari fenomena yang terjadi dan itu berulang-ulang. Itu harus menjadi pelajaran bagi kehidupan kita bahwa kita harus menyiapkan diri. Kehidupan ini silih berganti, berputar. Roda kehidupan akan selalu berputar, kadang kita di bawah. Tentu pada akhirnya atau mungkin suatu saat kita akan di atas. Akan memiliki berbagai macam kelonggaran-kelonggaran dalam kehidupan, kemudahan-kemudahan dalam kehidupan, mungkin kelapangan dari berbagai macam finansial dan keuangan kita. Dan itu harus kita siapkan dari sekarang, mental kita, kewaspadaan kita, kehati-hatian kita dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman. Betapa ujian hidup itu bukan berat ketika kita susah, namun ujian itu benar-benar akan terjadi dan akan nyata ketika kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kelapangan. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, sehingga hari-hari kita mampu dapat semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin positif dari hari ke hari. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat semakin memberikan berbagai macam insight-insight positif bagi banyak orang ya teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh brand Dawis Muslimwear. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu mendukung berbagai macam daily activity kamu, entah itu bekerja, beraktivitas, bermuamalah, dan tentunya untuk mendukung berbagai macam kegiatan ritual ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin, pengen tahu berbagai macam koleksi dan katalog dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di deskripsi ya teman-teman. Ada link Instagramnya, ada dua, Dawis.katalog dan Dawis Muslimwear. Dan apabila kalian ingin check out, order, atau mungkin merekomendasikan berbagai macam produk dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa masuk ke aplikasi Shopee teman-teman. Kemudian kalian searching, kalian kemudian tulis di sana dengan keyword Dawis Muslimwear. Nanti akan muncul berbagai macam produk dari brand Dawis Muslimwear beserta dengan deskripsi produknya, kemudian tentunya lengkap dengan berbagai macam harganya ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu bekerja, beraktivitas, beribadah, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu yang sangat trending dan viral beberapa hari belakangan teman-teman. Hampir seminggu lebih belakangan ini trending sekali topik tentang pembahasan prahara rumah tangga yang terjadi oleh Mbak Inara dan Kak Virgon ya teman-teman. Tentang apa dan bagaimana, apa yang harus kita ambil pelajaran dan hikmah dari prahara rumah tangga mereka. Marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Baru-baru ini sangat viral teman-teman, entah di sosial media, di TikTok, di YouTube, dan di sosial media lainnya, dan di televisi ya teman-teman, tentang maraknya, bukan marak ya, maksudnya itu hit-hitnya, lagi naik-naiknya ini teman-teman, betapa prahara rumah tangga yang bahkan mereka semua itu para public figure kita, para artis-artis atau mungkin public figure ya yang ada di negeri ini,
terjadi berbagai macam prahara teman-teman, terutama keretakan rumah tangga yang terjadi di rumah tangga mereka. Ada beberapa yang lagi viral teman-teman akhir-akhir ini, termasuk tentang lagi ibaratnya itu banyak dibahas oleh banyak sekali YouTuber dan banyak sekali channel-channel TV gitu kan, tentang prahara rumah tangga Mbak Inara dengan Kak Virgon teman-teman. Saya sedikit banyak mengikuti teman-teman, ada di potongan-potongan TikTok, di kemudian YouTube channel, tentang betapa sedihnya Mbak Inara menceritakan perjalanan hidup mereka, tentang mereka itu mengawali rumah tangganya selama kurang lebih 9 tahun ini ya teman-teman, dan kemudian mereka dikaruniai 3 orang anak. Tentang betapa perjalanan dari awal nol rumah tangga mereka, dari tadinya menyewa apartemen, kemudian numpang ke kakak ipar ya kalau nggak salah itu gitu kan, sampai akhirnya mereka mulai naik perekonomiannya, kemudian sekarang menjadi rumah tangga yang lumayan lebih mapan dan lebih nyaman kehidupannya. Dan mereka sebetulnya sebelumnya sangat untuk berniat sudah hijrah ya teman-teman. Betapa Mbak Inara itu kemudian bercadar, ibaratnya itu stay di rumah untuk menjaga ibaratnya anak-anak mereka yang tadinya mungkin memiliki pekerjaan-pekerjaan, kemudian fokus dengan rumah tangga yang ada di rumah, mengurus anak dan lain sebagainya. Kemudian Kak Virgonnya semakin hari semakin karirnya naik gitu kan. Itu adalah suatu realitas hidup teman-teman. Itu adalah hal-hal yang perlu kita mengambil hikmahnya teman-teman. Bukan berarti kita harus menghujat satu dengan yang lainnya. Kita sangat semangat untuk ibaratnya itu membuli satu dengan yang lain, bukan gitu teman-teman. Jadi kita itu harus apa yang harus kita ambil pelajaran dari situ, apa yang harus kita mengambil suatu hal antisipasi apabila kita mengalami hal demikian. Langkah-langkah apa yang kita harus lakukan, apa sikap yang harus kita jalankan ya teman-teman. Kehidupan sedemikian teman-teman. Mungkin di awal banyak sekali, dan Mbak Inara bercerita bahwa setelah beliaunya itu speak up, ibaratnya bercerita tentang prahara rumah tangganya ini gitu kan, banyak sekali orang-orang di luaran sana yang mend-DM beliau dan bercerita bahwa banyak di luaran sana yang serupa dengan apa yang dialami oleh mereka, tentang mungkin ada orang ketiga di rumah tangga mereka, tentang mungkin berbagai macam hal sehingga terjadi keretakan-keretakan dalam rumah tangga mereka. Itu adalah suatu hal realitas hidup teman-teman, betapa hidup itu tidak selamanya manis, tidak selamanya baik, tidak selamanya indah. Ada berbagai macam ujian, rintangan, dan cobaan teman-teman. Dan perlu saya garis bawahi teman-teman, perlu saya ibaratnya itu menyarankan atau memberikan suatu kata-kata besar. Ujian hidup yang lebih berat teman-teman, ujian hidup yang lebih keras adalah bukan ketika kita itu berjuang untuk memperjuangkan mungkin cinta kita, rumah tangga kita, atau mungkin berjalan merangkak naik untuk kemapanan dan perekonomian rumah tangga kita. Di saat sulit seringkali kita mampu teman-teman menjadi rumah tangga yang kompak, saling melengkapi, saling menguatkan satu sama yang lainnya, kemudian melalui itu dengan begitu tangguhnya. Namun ketika rumah tangga ini atau rumah tangga kita semakin merangkak naik, menjadi perekonomiannya lebih baik, kemudian lebih mapan, kemudian kita mampu
ibaratnya membeli ini itu, memilih berbagai hal. Mungkin pilihan-pilihan hidup bisa kita ambil karena kita memiliki biaya, mungkin bisa memiliki kelonggaran-kelonggaran, entah itu jalan-jalan ke luar negeri, atau mungkin memiliki barang-barang atau mungkin aset-aset yang begitu berlimpahnya. Keberlimpahan itu, kelonggaran itu, kemudahan itu seringkali menjadikan kita itu hanyut dan lalai, dan kemudian cenderung memilih hal-hal yang di luar dari batasan-batasan yang ada, teman-teman. Dan itu adalah cobaan yang lebih berat, cobaan yang lebih mampu seringkali merontokkan berbagai macam keindahan-keindahan yang sudah kita miliki, kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan, kemudian akhirnya rapuh, rontok, dan kemudian hancur, teman-teman. Ini bukan berarti saya mengambil contoh kepada Mbak Inara atau Mas Virgon saja atau Kak Virgon saja ya, teman-teman. Ini terjadi berulang kali, teman-teman. Bahkan di puncak-puncak karir dari berbagai macam public figure kita, terjadi banyak sekali insiden-insiden prahara-prahara dalam rumah tangga, prahara-prahara dalam kehidupannya. Dan itu terjadi bukan ketika mereka itu dalam keadaan sulit. Banyak terjadi prahara-prahara tersebut ketika malah mereka berada di atas angin, di atas kemudahan-kemudahan yang mereka miliki, di atas kemapanan-kemapanan dari segi finansial dan ekonomi. Mereka kemudian ibaratnya itu terlena oleh itu, kemudian mudah untuk melakukan hal-hal yang itu dapat menjerumuskan mereka kepada prahara-prahara dan ibaratnya itu kehancuran dalam kehidupannya, dalam karirnya, dalam rumah tangganya. Banyak sekali, teman-teman, kalau kita ingat-ingat, teman-teman. Bukan saya berarti membuli atau menghujat dan lain sebagainya, bukan. Kita harus belajar dari fenomena yang terjadi dan itu berulang-ulang. Itu harus menjadi pelajaran bagi kehidupan kita, bahwa kita harus menyiapkan diri. Kehidupan ini silih berganti, berputar. Roda kehidupan akan selalu berputar, kadang kita di bawah. Tentu pada akhirnya atau mungkin suatu saat kita akan di atas, akan memiliki berbagai macam kelonggaran-kelonggaran dalam kehidupan, kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Mungkin kelapangan dari berbagai macam finansial dan keuangan kita. Dan itu harus kita siapkan dari sekarang, mental kita, kewaspadaan kita, kehati-hatian kita dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman. Betapa ujian hidup itu bukan berat ketika kita susah, namun ujian itu benar-benar akan terjadi dan akan nyata ketika kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kelapangan, dengan penuh kemudahan-kemudahan. Karena Allah sendiri melalui Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan bahwa kehidupan ini adalah untuk kalian semua itu, para manusia, para hamba-hamba Allah, para ciptaan Allah, untuk diuji, teman-teman. Ujian itu bukan sekedar kita mengalami kesulitan. Banyak orang yang dapat mampu lulus, teman-teman, dalam sela-sela kesulitan hidupnya. Namun banyak sekali orang-orang yang gagal dan hancur, dan bahkan ibaratnya itu berkeping-keping lagi kehidupannya ketika mereka dihadapkan kepada kemudahan-kemudahan hidup, kegemilangan-kegemilangan hidup. Contoh lain, misalkan banyak orang yang terjerat kasus narkoba, kasus-kasus ibaratnya itu mungkin kekerasan dan lain sebagainya. Itu terjadi di puncak-puncak kehidupan mereka, teman-teman. Di waktu yang lalu yang sangat gempar gitu kan, ada seorang anak gitu kan menganiaya temennya karena wanita gitu kan, yang viral juga kan kemarin, anak seorang pejabat. Bukan mereka itu, bukan dia itu orang yang pas-pasan dan tidak punya mungkin bukan berarti dia itu tidak lapang, memiliki tekanan hidup. Bukan, dia dalam keadaan mapan, orang tuanya penuh dengan keberlimpahan sehingga menjadikan ia merasa aman,
merasa nyaman dengan itu, kemudian dia bisa berbuat seenak-enaknya, dan itu adalah suatu hal yang kemudian sekarang kita lihat menghancurkan bukan cuma kepada si anak tersebut, bahkan orang tuanya diusut tuntas rekam jejaknya, teman-teman. Itulah teman-teman betapa kita harus belajar dari berbagai macam fenomena hidup, pengalaman hidup. Jangan sampai kita mengalami itu dulu baru kita mau belajar. Kita melihat dari sekeliling kita betapa baik dan buruk itu akan silih berganti, seperti apa yang saya bahas di episode-episode lalu. Hidup kita akan silih berganti. Jangan sampai kita itu melangkah dengan langkah-langkah yang kemudian merugikan kita. Maka dari itu teman-teman, pentingnya betapa kita itu selalu berharap untuk diberikan arahan, petunjuk, dan ibaratnya itu diberikan jalan yang baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa-doa kita, dalam keberibadahan kita, dalam sujud kita, tentang betapa kita itu harus memohon bagaimana kita itu diberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalan yang bukan cuma kita memohon kemudahan-kemudahan, kesuksesan-kesuksesan atau mungkin kegemilangan dalam hidup, tapi keselamatan dan ibaratnya itu jalan yang baik dari kehidupan kita, agar kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan selamat. Dan itu hal yang penting teman-teman, selamat dalam menjalani kehidupan ini. Itulah teman-teman apa yang harus kita pelajari dan apa yang harus kita renungi, betapa prahara rumah tangga itu seringkali terjadi di saat kita mengalami kelapangan, di saat kita mengalami suatu kenyamanan-kenyamanan hidup, dan itu adalah ujian yang lebih besar daripada kita dalam keadaan sulit. Banyak sekali ulama teman-teman, ketika mereka mendapatkan kesulitan, justru mereka malah senang, malah nyaman dengan itu, malah tenang dengan itu, karena mereka yakin bahwa mereka mampu melalui ujian-ujian kesulitan itu. Namun ketika mereka mendapatkan suatu kemudahan, mungkin kegemilangan, mungkin suatu hal-hal yang melapangkan kehidupannya, mereka malah justru susah dan khawatir bahwa mereka akan gagal melalui kehidupan yang lapang itu. Jadi itu teman-teman, semoga itu semua menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi kita teman-teman. Doakan Mbak Inara, Kak Virgon, Mas Virgon gitu kan. Mari kita doakan bersama agar mereka mendapatkan jalan yang terbaik, diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan mereka dapat mampu lebih baik dan dapat mampu mengambil pelajaran dari hal-hal yang telah mereka alami ya teman-teman. Doakan juga agar mereka mampu kuat, Mbak Inara dan mungkin Mas Virgon lebih bijaksana lagi dalam menjalani kehidupan ini, agar mereka mampu lebih baik ke depannya menjalani hari-hari di kehidupannya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.